Halo semuanya, di video kali ini kita akan lanjutin lagi pembahasan past paper NUS tahun 2016. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, silahkan klik link yang ada di description. Koko udah bahas 10 soal, dan di video kali ini kita akan lanjutin 10 soal berikutnya. Kalian juga jangan lupa subscribe channel ini, supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja ke nomor 11. 5 buah kartu masing-masing memiliki satu digit di atas kartu tersebut. Digitnya adalah 11345. Ada 2 digit 1, kemudian 3, 4, dan 5. Pertanyaan dia adalah the number of different 3 digits number that can be formed, yang bisa dibentuk dengan meletakkan 3 kartu side by side itu berapa. Jadi ceritanya kita ingin membentuk 3 digit. Jadi suatu angka yang terdiri dari 3 digit. Ada berapa angka yang bisa terbentuk? Satu hal yang harus diperhatiin dari soal ini adalah hati-hati karena dia punya digit yang sama. Sehingga kita harus bagi menjadi 2 kasus. Kasus pertama, Koko akan anggap 3 angka kita digitnya berbeda semua. Jadi kita akan anggap all different. Semuanya berbeda. Untuk semuanya berbeda, kita punya 4 pilihan, yaitu 1, 3, 4, 5. Dari 4 pilihan, kita akan pilih 3. Setelah kita pilih 3, kita akan susun. Jadi dari 4 kartu, pilih dulu 3. Setelah terpilih 3, kita akan susun. Cara menyusun 3 angka itu adalah 3 faktorial. Kalau dihitung sekilas, 4C3 itu 4 kali dengan 3 faktorial itu 6. Jawabannya adalah 24. Nah, ini kasus pertama ketika semuanya berbeda. Kasus kedua, kemungkinannya adalah kita punya 2 digit yang sama. Jadi ada kemungkinan 2 digitnya sama. Jadi ada angka satunya ada 2 kepilih semua. Jadi 1, 1, satu lagi apapun. Jadi ada 2 digit yang sama. Nah, karena kita sudah mengasumsikan bahwa 2 digit 1 harus terpilih, maka sisanya adalah tinggal 3, 4, dan 5. Kita punya 3 pilihan, dan kita akan pilih satu untuk menggantikan si X yang Koko anggap terpilih di sini. Dari 3 digit yang ada, kita pilih satu. Nah, jangan lupa kita harus arrange, harus susun. Jadi mereka bertiga boleh bolak-balik atau boleh ganti-gantian posisi. Dikali dengan 3 faktorial, karena ada digit yang sama, harus dibagi dengan 2 faktorial. 3C1 itu 3, 3 faktorial itu 6, dibagi 2 itu juga 3. 3 kali 3, 9. Kalau ditambah, kita akan dapat 33, itulah jawaban soal nomor 11. Lanjut lagi ke soal nomor 12. Seperti biasa ya, kalian coba kerjain terlebih dahulu. Jadi jangan langsung lihat pembahasan Koko. Coba kerjakan terlebih dahulu. Kalau bingung atau untuk memastikan, lihat pembahasan yang Koko udah bikin. Nomor 12. Misalkan P itu lebih besar dari 0. Jadi kita akan menganggap P lebih besar dari 0. Log P9 ditambah log Pn itu 0. Maka N itu berapa? Kita punya equation log P9 ditambah log Pn equals to 0. Basis dari logaritmanya udah sama, kita boleh gunakan sifat logaritma. Penjumlahan boleh ditulis perkalian. Setelah itu, ubah ke bentuk eksponen. Log P9n equals to 0, maka 9n-nya itu adalah 1. Atau E pangkat 0 ya. P pangkat 0 maksudnya. P pangkat 0 itu 1. Jadi 9n sama dengan 1, n-nya 1 per 9. Jawabannya C. Lanjut lagi soal nomor 13. Ingat-ingat ya, di sini ada cara untuk mengubah logaritma menjadi eksponen. Jadi kalau kita punya log AB sama dengan C,
maka B adalah A pangkat C. Itulah yang Koko lakukan di step ini. Nomor 13. Dari suatu kelas ada 6 laki-laki dan 4 perempuan. Sebuah grup akan dipilih, grupnya harus terdiri dari 3 anak. Pertanyaan dia, berapakah jumlah possible group jika minimal 1 anak laki-laki harus terpilih? Jadi kita ingin mencari banyaknya grup yang mungkin, aturannya minimal harus ada 1 anak laki-laki. Minimal 1 anak laki-laki itu berarti laki-lakinya boleh 1, boleh 2, boleh juga 3-tiganya. Nah, karena ada 3 kemungkinan, maka Koko akan pakai komplemennya. Semua possibility, Koko kurangin dengan kemungkinan lawannya. At least 1 boy, boleh 1, boleh 2, boleh 3, yang nggak boleh adalah 0 boy. 0 boy itu berarti semuanya perempuan. Jadi semua kemungkinan, Koko kurangin semuanya perempuan. Kita akan dapat banyaknya cara at least 1 boy. Total semua cara itu adalah dari 10 anak kita pilih 3. Dari 10, pilih 3. Udah jelas ini akan pakai kombinasi, karena urutan tidak dipengaruhi. 10C3 dikurang semuanya perempuan. Berarti dari 4 perempuan kita akan pilih 3. 4C3. Biarkan kalkulator yang hitung. 10C3 itu adalah 120. 4C3 itu adalah 4. Jawabannya adalah 116. Yang C. Next, nomor 14. Garis Y plus 9X equals to K is a tangent. Adalah garis singgung dari kurva 9x square plus 5. Berapakah nilai dari K? Kata kuncinya adalah is a tangent. Kalau dia tangent, maka persamaan garis dan persamaan kurva hanya akan menyentuh atau berpotongan di satu titik. Jadi Koko akan substitusikan persamaan garis ke persamaan kurva. Kita akan dapat K minus 9X equals to 9X square plus 5. Bikin jadi equals to 0. 9X square plus 9X plus 5 minus K equals to 0. Nah, karena dia tangent, maka hanya boleh memotong di satu titik. Kalau memotong di satu titik artinya apa? Diskriminannya 0. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. B-nya 9, A-nya 9, C-nya 5 minus K. 9 kuadrat dikurang 4 kali 9 dikali 5 minus K sama dengan 0. Pindah ruasin atau bagi 9 dulu. Kita boleh coret 1 9-nya. Kita akan dapat 9 dikurang, kaliin masuk aja ya. Min 4 kali 5, min 20. Plus 4K equals to 0. 4K equals to 11. Dan K equals to 11 over 4. Ketemu lagi jawabannya yang D. Next ya. Lanjut terus, nomor 15. Position vectors, vektor posisi dari titik A, B, dan C itu diketahui sebagai berikut. A-nya tahu, B-nya tahu, C-nya tahu. Aku tulis dulu. Vektor posisi A itu adalah 1, 3, hanya 2 dimensi. Vektor posisi B itu adalah 2, 1. Vektor posisi C itu adalah 1, 13. Ini info dari soal. Pertanyaan dia, tentukanlah nilai M supaya A plus MB tegak lurus dengan C.
Kita cari dulu A plus MB. Plus MB. A-nya 13 plus M times B 21. Kalau Koko jadiin satu vektor kolom, kita akan dapat 1 plus 2M 3 plus M. Nah, vektor ini harus tegak lurus dengan vektor ini. Jadi dua vektor ini harus tegak lurus. Syarat dua vektor tegak lurus adalah dot produknya harus sama dengan 0. Jadi 1, 13 dot 1 plus 2M 3 plus M hasilnya harus 0. Dot product, ingat-ingat sendiri, Koko rasa nggak perlu diulang. 1 tambah 2M ditambah 39 ditambah 13M sama dengan 0. Kita akan dapat 15M sama dengan minus 40. Maka M-nya adalah min 8/3. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 16. Udah 5 soal ya. Bisa cepet kerjain soal PG-nya. Soal nomor 16, kita punya suatu geometric progression. Suku pertamanya A, common ratio-nya 1/2. Pertanyaannya, berapakah sum to infinity dari progression ini? Soal ini bisa sekejap aja kalau kalian tahu formula sum to infinity. Itu formulanya A over 1 minus R. A-nya A 1 minus 1 over root 2. Rasionya 1 over root 2. Nah, jangan dirasionalkan manual walaupun kalian bisa ya. Koko tahu kalian bisa semualah rasionalin bentuk ini. Tapi untuk mempercepat hitungan, masukin kalkulator aja. Kalau kalian rasionalin, kalian akan dapat 2 plus akar 2. Jawabannya adalah yang A. Dan kita bisa lanjut lagi ke nomor 17. Jadi soal-soal yang nggak perlu dihitung, kalian nggak usah habisin waktu buat hitung. Bahkan bagi yang hafal rumus, langsung masukin kalkulator aja. Nggak usah tulis ini di coretan pun udah bisa kok. 17. Berapakah nilai maksimum, nilai paling besar dari fungsi ini? Fungsi ini kalau kalian lihat, ini adalah fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah. Karena koefisien dari x kuadratnya minus. Jadi dia akan terbuka ke bawah kayak gini. Nah, nilai maksimumnya itu pasti ada di stationary point. Jadi Koko akan cari stationary point-nya. Kalian masuk dulu. Min x square. Koko langsung atur bentuknya ya. Min x kuadrat. Min 17 plus 15 min 2x. Kemudian dikurang dengan 15 kali 17. 255. Nah, kita ingin mencari nilai maksimum. Cari aja dia punya stationary point. Turunan pertama sama dengan 0. Kita akan dapat min 2x min 2 sama dengan 0. Dengan kata lain, x-nya adalah 1. Min 1 ya. X-nya min 1. Hati-hati, bukan ini jawabannya. Jadi jangan langsung jawab C. Yang dia tanya adalah nilai maksimum. Nilai maksimum itu artinya kita mau cari nilai Y-nya, bukan X-nya. Nah, untuk cari nilai Y-nya, substitusikan aja X ini ke persamaan di atas. Kita akan dapat F min 1 sama dengan 15 min 1, 16. Kemudian min 1, min 17. Min 1 dikurang 17, min 18. Jawabannya nggak ada. Coba Koko cek sebentar. Ada yang salah atau enggak. 15x. Oh, salah ya. 15x plus 17x. 15 tambah 17. Jadi di sini salah.
Ini salah. 15 tambah 17 ya. Dapatnya 32 harusnya. Tambah 32x min 255, berarti ini salah semua. Kita akan dapat min 2x tambah 32 sama dengan 0. Atau x-nya 16. Jadi nilai maksimumnya bisa kita dapat ketika x-nya 16. Setelah kita dapat x-nya 16, substitusikan ke persamaannya. F16 itu adalah 15 min 16 min 1 min 16 min 17 min 1. Hasilnya adalah 1. Jawabannya yang D. Jadi nilai paling besar atau nilai puncak dari fungsi kuadrat ini adalah 1. Dan itu bisa tercapai saat x-nya 16. Lanjut lagi, 18. Apakah turunan dari fungsi ini? Karena dia pembagian, kita akan pakai UV. U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Dibagi V kuadrat. U aksen, turunan dari sin itu adalah cos. Jangan lupa turunan dalam. Turunan x square 2x. Jadi 2x cos x kuadrat kali V, V-nya x kuadrat, dikurang U sin x square, dikali V aksen. Turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Per V kuadrat x square dipangkatin lagi dengan 2. Disederhanakan, pangkat 2, pangkat 2. Jadinya pangkat 4. Pangkat 4 kalau kita coret 1 x-nya, ini juga coret 1, berarti ini jadinya pangkat 3. Persamaan kita sekarang akan menjadi bawahnya pangkat 3. Atasnya 2x square cos x square minus 2 sin x square. Itulah jawaban kita. Kalau dilihat-lihat, jawaban yang benar ada di option yang B. 2x kuadrat cos x kuadrat dikurang 2 sin x kuadrat per x pangkat 3. Lanjut nomor 19 dan terakhir nomor 20. Nomor 19 dia bilang, misalkan log x itu adalah A, log y adalah B. Maka log dari fungsi tersebut in terms of A and B adalah apa? Kalau kalian tahu atau hafal properties of log, soal ini bisa dikerjakan dengan mudah. Ingat-ingat sifat log terlebih dahulu. Log 100x kuadrat per y pangkat 3. Pangkat setengah. Sifat dari logaritma, pangkat turun ke depan. Jadi pangkatnya kita kedepanin. Pembagian boleh diubah menjadi pengurangan. Dikurang log y pangkat 3. Kemudian perkalian boleh diubah menjadi penjumlahan. Log 100 tambah log x square kurang log y cube. Kemudian lagi pangkat turun, pangkat juga turun. Hasilnya adalah setengah log 100. Kalau bingung kalkulator, tapi bagi kalian yang ingin tes NTU NUS, kok rasa ini nggak mungkin bingung ya, harus tahu lah log 100 adalah 2. Pangkat turun ke depan, pangkat turun ke depan. Step terakhir, log x-nya diubah menjadi A, log y-nya diubah jadi B.
Kaliin masuk setengahnya, kita akan dapat 1 tambah A kurang 3/2B. Jawabannya ada di option yang D. A plus 1 minus 3/2B. Itu nomor 19. Terakhir, untuk video ini, nomor 20. Nanti di bawahnya masih banyak ya. Ini Koko akan bahas semuanya. Tapi perlu waktu. Jadi, pastikan kalian tetap ikutin pembahasan ini. Nomor 20. Yang mana yang merupakan bentuk dari completing the square dari bentuk ini. Jadi kita akan complete the square. Melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna, biasakan koefisien X kuadratnya 1 supaya lebih mudah. Jadi min 5-nya faktorin dulu. X kuadrat min 3/5X. Min 1-nya biarin aja di belakang. Nah, kemudian bentuknya bisa ditulis menjadi X min setengah dari koefisien X. Selalu setengahnya. Jadi setengah dari 3/5 itu adalah 3/5 bagi 2 ya, 3/10. Kuadrat dikurang dengan bilangan itu kuadrat. Tutup kurung min 1. Inilah bentuk complete the square. Jadi dari bentuk ini, kalau kita mau ubah menjadi complete square, kita bisa tulis jadi ini. Ingat-ingat caranya ya, X terus ditambahin dengan setengah kali koefisien X. Setengah kali min 3/5 min 3/10. Terus kuadrat dikurang bilangan itu kuadratin. Kita tinggal simplify. Min 5, ini jangan di-expand lagi. Ini diamin aja. Terus ini jadi min 9/100 min 1. Kaliin masuk ke dalam min 5-nya. Kita akan dapat min 5 X min 3/10 kuadrat tambah 9/20 dikurang 1. Hasilnya akan ketemu. 9/10 dikurang 20/20, yaitu min 11/20. Inilah bentuk complete square-nya. Dan option yang benar ada di yang C. Nah, dengan demikian selesai pembahasan Koko untuk bagian kedua ini. Koko benar-benar berharap pembahasan Koko bisa dimengerti, walaupun Koko bahasnya cepat ya. Jadi asal kalian ngerti konsep-konsep dasarnya, walaupun Koko bahasnya agak cepat, Koko rasa tetap bisa diikutin kok. Karena ini soalnya belum terlalu rumit. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Karena di video selanjutnya Koko akan bahas soal-soal berikutnya. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu di video berikutnya.